Halo semuanya, perkenalkan saya Beranika Luciana. Di video ini saya mau menjelaskan materi tentang statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syaratnya yang mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Oleh karena itu, observasi-observasi independen dan variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas. Uji metode non-parametrik atau bebas sebaran adalah prosedur pengujian hipotesa yang tidak mengasumsikan pengetahuan apapun mengenai sebaran populasi yang mendasarinya kecuali selama itu kontinu. Dalam kegiatan penelitian, biasanya lebih banyak digunakan analisis statistik parametrik daripada statistik non-parametrik. Statistik parametrik digunakan jika kita telah mengetahui model matematis dari distribusi populasi suatu data yang akan dianalisis. Jika kita tidak mengetahui suatu model distribusi populasi dari suatu data dan jumlah data relatif kecil atau asumsi penormalan tidak selalu dapat dijamin penuh, maka kita harus menggunakan statistik non-parametrik atau statistik bebas. Nah, kapan sih uji statistik non-parametrik digunakan? Analisa atau uji non-parametrik digunakan ketika peneliti tidak tahu distribusi data yang diamati. Kemudian, analisis ini digunakan ketika data berdistribusi secara tidak normal. Analisis ini digunakan bukan hanya data dalam jumlah kecil saja, namun juga pada data berjumlah besar yang distribusinya tidak bisa dipastikan. Selain itu, uji ini digunakan jika hipotesis yang nantinya diuji tidak untuk generalisasi parameter dari populasi data, walaupun sebagai alternatif, namun analisis non-parametrik ini tidak dapat diaplikasikan ketika jenis datanya adalah kontinum. Maka dari itu, jika jenis data adalah kontinum, harus ditransformasikan dulu ke non-kontinum. Di uji non-parametrik, ada kelebihan dan kelemahannya juga. Kelebihan uji non-parametrik salah satunya adalah kecilnya tingkat kesalahan karena tidak diperlukan banyak asumsi. Selain itu, perhitungan uji non-parametrik cenderung sederhana dan konsepnya mudah dipahami. Ditambah lagi, analisis non-parametrik bisa diaplikasikan ke data, rank, maupun hitungan. Nah, sekarang kelemahan dari uji non-parametrik. Berikut penjelasannya. Kelemahan dari uji ini adalah pada kelompok data yang lebih luas. Hasil analisis cenderung tidak bisa digeneralisasikan. Selain itu, pada jumlah yang sangat besar akan terjadi perhitungan yang lama, walaupun perhitungannya sederhana. Kemudian, uji non-parametrik belum bisa digunakan untuk uji ANOVA atau analisis varian. Kelemahan lainnya adalah untuk menyimpulkan hasil, diperlukan tabel statistik khusus yang mana perolehannya juga tidak mudah. Melakukan uji non-parametrik juga merupakan pemborosan jika data sudah memenuhi syarat uji parametrik. Dalam implementasi, penggunaan prosedur yang tepat merupakan tujuan dari peneliti. Beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penggunaan statistik non-parametrik adalah: yang pertama, hipotesa yang diuji tidak melibatkan parameter populasi. Yang kedua, skala yang digunakan lebih lemah dari skala prosedur parametrik. Dan yang ketiga, asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi. Banyak prosedur non-parametrik yang dapat digunakan dalam analisis statistik. Di antaranya, yang pertama itu uji phi kuadrat, yang kedua uji binomial, yang ketiga ujian, yang keempat uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, yang kelima uji dua sampel independen, yang keenam uji beberapa sampel independen, yang ketujuh uji dua sampel yang berkaitan, dan yang kedelapan uji beberapa sampel yang berkaitan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini
statistik non-parametrik adalah sebuah metode statistik untuk menguji data yang distribusinya tidak normal, dengan mengabaikan semua asumsi. Digunakan pada data yang kecil atau data yang lebih besar dalam perhitungan yang sederhana. Jika memerlukan panduan lebih dalam mengenai uji non-parametrik, konsultasikan langsung dengan Gamma Statistik. Terima kasih.